Oke, sahabat Bidler, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agung 21 Hunting. Kali ini saya bikin video ditemani oleh sahabat saya ya, yang kebetulan beliau sedang main-main ke toko ini di malam hari ya. Mungkin istrinya sedang berhalangan ya, jadi dia bisa keluyuran. Ini dia teman saya ini wajahnya. Oke, tempo hari saya posting masalah regulator, menyeting output regulator. Nah, di situ ada teman-teman yang berkomentar, mengajak diskusi, kenapa output regulator itu bisa naik sendiri, Bang? Atau karena tekanan tinggi sehingga regulator nggak tahan atau gimana? Coba nanti di-share. Nah, di video kali ini saya akan coba mengulasnya. Syukur-syukur ini solusi dari saya yang bisa sahabat dealer terapkan di rumah masing-masing ya. Bisa dicoba, siapa tahu berguna. Dan kebetulan memang ini yang sering saya praktekkan dan 90% berhasil untuk mengatasi tekanan output yang naik dengan sendiri. Oke, simak terus video saya. Saya akan siapkan perlengkapan. Tetap menggunakan regulator yang kemarin. Ya. Saya pause dulu videonya, nanti saya lanjutkan lagi. Tetap di video ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita ngopi dulu. Oke. Jadi begini, output regulator sering naik dengan sendirinya. Itu menurut versi saya ada dua hal yang paling sering menjadi penyebabnya. Yang pertama, di bagian ujung tempat bertemunya teflon dengan tempat lewatnya udara itu kurang presisi atau kemungkinan ada cacat, mereng mungkin, atau ada goresan, sehingga sebenarnya output yang kita temukan dari menyeting output regulator itu kurang sempurna. Duduknya teflon ini dengan lubang yang tempat udara tadi tidak sempurna. Jadi angin itu atau udara yang ada dalam tabung dia bisa lewat melalui celah-celah di goresan yang ada di sini. Atau sebaliknya, di teflon kadang tidak begitu rata sehingga tidak bisa menutup sempurna pada bagian ini. Ada juga kemungkinan bahwasanya teflon ini nanti kalah ya. Itu juga sering terjadi, misalnya pada regulator standar di depan ini menggunakan teflon putih ya, yang bahannya agak lunak, atau biasanya menggunakan bahan PU. Nah, itu nanti ketika tekanan dari tabung itu tinggi, nah akhirnya dia kalah, teflon itu kalah, penyok, karena tekanan di belakang ini juga cukup tinggi dan mengalahkan kekuatan teflon yang ada di depan. Makanya nanti dalam video ini akan saya terangkan versi saya ya, untuk mengatasi regulator agar outputnya tidak sering berubah-ubah. Oke. Yang pertama saya akan meratakan ujung bagian pangkal regulator ini. Simak terus gimana caranya ya. Saya pause bentar. Oke, sahabat dealer. Ini adalah piston bekas ya, piston bekas regulator seperti ini. Nah, ini di bagian ujung saya kasih amplas ukuran 2000 ya. Apa fungsinya? Ya ini nanti untuk meratakan pangkal yang ada di ujung regulator ini ya, yang langsung bersentuhan dengan teflon piston regulator ya. Dengan
Caranya seperti ini. Seal masih tetap kita pasang biar posisi dia benar-benar di tengah. Ya, ini dimasukkan seperti ini. Lalu kita putar. Ya. Begini. Nah, ini sampai kita perkirakan benar-benar dia rata. Sambil dia kayak gitu ya. Di bagian datarnya pangkalnya sambil kita lihat lagi. Nah, dia akan membekas putih. Bagian cat atau anodesnya dia jadi hilang. Ya, bisa juga menggunakan mesin bubut, misalnya sini diputar di mesin bubut, lalu sini pakai bagian pengunci mata bornya ya. Jadi ini putar gitu ya di mesin bubut. Oke. Yang kedua, kita rubah ujung pistonnya ini menjadi berbahan teflon hitam atau pom ya. Ini saya punya pom hitam, masih batangan besar ya, OD 19 mungkin ini. Nah, nanti saya bubut kecil, yang ini saya copot ya. Untuk nyopot ini biasanya saya gunakan mata bor yang kecil ya. Ini kita dorong, nanti akan copot ya. Saya dorong di lantai. Oke, kelihatan ya. Nah, dia sudah mulai keluar ya. Sudah mulai keluar. Nanti dia akan copot. Saya jeda dulu ya sebentar ya. Ya. Ini teflonnya sudah keluar ya. Nah, ini saya dorong pakai mata bor tadi ya. Ini. Nah, nanti saya akan mana tadi teflonnya. Nah, ini teflonnya tadi ya. Nah, ini teflonnya. Nah, ini nanti akan saya rubah menggunakan pom berbahan pom warna hitam. Ya. Saya bubut dulu, nanti saya coba aplikasikan ke ini, piston ini ya. Nanti akan saya tampilkan bagaimana caranya. Ini saya bubut dulu. Saya jeda dulu videonya ya. Oke, video jalan ya. Ini teflonnya sudah saya bubut ya. Nah, ini nanti akan saya masukkan ke sini ya. Nah, ini saya bikin sepresisi mungkin ya. Seperti ini ya. Nah, supaya dia benar-benar duduk di posisinya, saya biasa menggunakan ragum bor ya. Ini ragumnya. Ya, mudah-mudahan jelas dilihat. Jadi seperti ini. Saat kita jatuh. Terlalu ini ya, terlalu press ya, jadi agak susah saya masukkan. Masih rawan ya. Nah, jadi begini ya. Ini sudah posisinya di situ ya. Ini saya tekan. Nah, ini saya tekan. Nah, jadi dia tekan di bagian ujung pistonnya ya. Ini
sudah saya press ya. Nah, nanti saya papas sini ya. Saya potong menggunakan mesin bubut. Ya, simak terus videonya. Saya pause lagi. Saya coba papas ini dulu menggunakan mesin bubut ya. Baik, sahabat bediler yang budiman yang sudah sedia menunggu ya. Setelah saya pause tadi videonya. Nih bagian depan regulator sudah saya pasang teflon hitam ya. Nah ini pada posisi ini atau pada tahap ini kita harus memapas bagian depan piston ini harus benar-benar rata ya. Jangan sampai mereng atau bahkan mungkin ada guratan-guratan yang membuat nantinya udara yang ada di dalam tabung kembali bisa tembus ke dalam chamber ya. Apa ya bro? Oke. Apa ya? Sekarang kita coba pasang lagi di regulator. Kalau mungkin sahabat bediler bingung gimana mas kalau saya nggak punya mesin bubut atau saya nggak punya alat, ya harus teman-teman bediler harus berusaha lah ya. Nggak mungkin di wilayah teman-teman nggak ada tukang bubut misalnya, minta bantu sama tukang bubut ya memang harus ada biaya ya, jasa. Sekarang ini mau saya pasang dulu, mau saya cek outputnya karena nanti di sini ada cara yang lain lagi ya. Setelah ini masih ada lanjutan ya. Sekarang saya cek dulu outputnya berapa. Ya, saya isi di tekanan 2500 PSI. Ini outputnya di 1400 PSI ya. Masih tetap seperti output kemarin ya. Kalau nggak salah kemarin 1400 ya. Ini ya. Nah, gini. Nah, ini apabila nanti sahabat bediler masih menemukan kendala ketika sudah dibuat sepresisi mungkin, teflon sudah dirubah menjadi teflon hitam atau berbahan pom hitam yang lebih keras daripada bahan bawaan regulator, nanti masih bisa naik outputnya. Nah, itu ada langkah selanjutnya yang biasanya saya kerjakan. Ini saya buka. Kenapa outputnya masih bisa naik? Nanti sahabat bediler coba cek di bagian ujung piston. Ya, di bagian ujung piston ini apakah ada luka seperti bekas kena tekanan? Ya, kalau memang benar ada bekas tekanan, berarti teflon ini masih masih kalah ya, masih kalah dengan tekanan regulator, dengan tekanan yang ada di tabung ya, sehingga teflon itu penyok. Bagaimana cara mengatasinya ya? Nah, ini kita press lagi ya. Posisi ini kita copot dulu. Dis yang ada di regulator ini ya, saya copot dulu. Tapi ini nanti mengaruhi ke output ya. Makanya ini biasanya saya disetting sebelum finish ya. Dirubah sebelum finish. Bentar, saya copot. Ini harusnya ininya dicopot dulu ya, nggak bagus dicontoh ini. Nah, ini seperti ini. Ini sekarang kita pasang ya. Kita bikin kepala teflon, kepala piston tadi, teflon tadi menjadi penyok sebelum digunakan ya, tapi dia dalam posisi duduk di sini. Ada banyak cara, biasanya bisa seperti ini, diputar ya biar dia membekas duduk di pelaminan ya.
atau bisa juga ditekan seperti ini ya, ditekan seperti ini ya, atau bisa juga dipres menggunakan alat press tadi ya, yang seperti yang saya gunakan pertama tadi. Saya akan coba gunakan pakai alat press ini. Sebenarnya saya putar tadi sudah membekas ya, lumayan membekas. Kalau sahabat dulu bisa lihat di tengah-tengahnya itu ada bekas. Mana ya, susah ini, fokusnya susah. Nah itu, nah di tengah itu ada kelihatan bekas. Nah di situ nanti kita bikin agak penyok duluan ya. Ini bisa regulator buat hunting, isinya output 1600 diisi sampai 3000, apalagi mentang-mentang tabungnya komposit mampu diisi 3500 sampai 4000, diisi segitu ya, akhirnya regulatornya yang dipaksakan ya. Ini jadi begini, ini sudah dipasang tadi tapi nggak menggunakan di springnya ya. Nah ini kita press, usahakan sepresisi mungkin ya. Press juga jangan terlalu jangan terlalu ini ya, jangan terlalu dipaksa juga ya, supaya yang namanya teflon juga dia bisa pecah. Kita cek. Nah di sini sudah membekas sahabat ya, sahabat dealer, di sini sudah membekas. Nah nanti baru kita pasang. Biasanya ya ini tidak naik lagi outputnya nanti. Kalaupun nanti masih naik, kita kembali lagi ke pengaturan awal ya, karena memang regulator bila mana tekanan 1800 itu seharusnya memang diisi di 2300 ya, supaya kerja regulator tetap maksimal sebagaimana mestinya regulator ya. Apapun jika berlebihan pasti hasilnya tidak akan baik. Betul. Nah itu tadi penjelasan saya ya, masalah regulator yang outputnya sering naik dengan sendirinya atau sering berubah-ubah outputnya. Untuk cara yang kedua atau solusi yang kedua, ini bisa dikatakan cukup ekstrim ya, cuma sering sekali digunakan pada senapan kompetisi ya, menggunakan double regulator. Jadi regulator di belakang misalnya output 1800, yang di depannya mungkin lebih tinggi lagi. Nah itu dapat membantu kinerja regul yang di belakang ya. Ini sekarang saya pasang, kita cek lagi outputnya apakah ada perubahan. Biasanya berubah ya, biasanya berubah, outputnya akan naik beberapa PSI ya dari settingan Naik piro emang berfungsi apa ya? Berfungsi semua mas. Ya, tekanan 2000 PSI, tekanan sini, tekanan regulator di tabungnya. Nah di outputnya sekarang naik ya, naik menjadi 1550, yang tadinya 1400, 1500 lah ya, 1500, berarti naik 100 PSI setelah kena tekanan itu tadi, teflonnya tadi ya. Oke, cukup sekian dulu yang bisa saya bagi di sini. Barangkali ini adalah ilmu yang salah. Teman-teman dealer yang lebih mengerti, para senior yang lebih mengerti, mohon di share pengetahuannya agar kita sesama penghobi senapan angin bisa berkembang pengetahuannya. Tetap kita harus menjunjung tinggi solidaritas, artinya kita harus tetap semangat untuk saling berbagi. Jangan sampai ada yang bahasanya pelit ilmu ya. Jadi kita semua dapat menikmati hobi ini dengan
menyenangkan ya. Oke, tadi tips dari saya. Iklan seperti biasa. Ini toko kami 21 Hunting. Itu ada teleskop, macam-macam ya perlengkapan berburu. Sebelah sana ada Imis, itu ada tabung ya, Inokom, tabung Korea ya, yang Inokom. Ada tabung Venom juga, ada tabung Taiwan biasa, tabung scuba, senapan-senapan ya, mesin bubut, ada bor duduk, bor press, ada makhluk ya, ada makhluk yang dari tadi menemani pembuatan video ini. Oke, kesimpulannya tetap gunakan regulator sebagaimana mestinya ya. Apabila tekanan output 1800, kalau bisa ya diisi di tekanan 2300, 500 plus di atas output ya, supaya regulator juga bekerja maksimal. Mengingat ini juga hanya regulator yang bisa dikatakan merakyat ya, harganya tidak begitu mahal dan tidak juga murah mungkin bagi yang kurang mampu. Bagaimana caranya untuk memaksimalkan kerja regulator? Ya seperti yang sudah saya jelaskan. Mungkin sahabat builder bisa simak dan coba diterapkan di rumah. Barangkali ada masukan, barangkali ada yang perlu kita diskusikan lagi, silahkan langsung komentar di bawah. Salam hormat dari saya. Tetap jaga safety dalam berhobi. Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.